Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ. Jangan lupa kita menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tapi karena ini di rumah, saya tidak mengenakan masker dan saya di sini sendirian, jadi tidak perlu menjaga jarak karena saya sendirian. Tetapi ketika kita bepergian, jangan lupa terapkan protokol kesehatan minimal 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ketika sampai tujuan. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah video yang ketiga tentang kedewasaan Kristen atau gereja yang dewasa. Nah, namun sekalipun ini adalah video yang ketiga, saya masih membahas di seputar pengantar tentang kedewasaan gereja atau gereja yang dewasa. Teman-teman saya berkata kepada saya, gereja yang dewasa itu adalah gereja yang menjalankan amanat Tuhan. Gereja yang dewasa adalah gereja yang melaksanakan misi Tuhan. Jadi kalau gereja belum melaksanakan misi Tuhan, belum melaksanakan amanat agung Tuhan, itu belum disebut gereja yang dewasa. Saya juga pernah membaca buku di sebuah perpustakaan di kampus di Semarang tahun 1998. Di dalam buku itu dikatakan bahwa gereja yang dewasa adalah gereja yang menyelenggarakan seluruh kegiatannya itu dihubungkan dengan misi Tuhan. Seluruh kegiatan gereja harus dihubungkan dengan misi Tuhan, dengan melaksanakan amanat agung Tuhan. Seluruh kegiatan anggota jemaat harus melaksanakan atau menghubungkan dengan misi Tuhan, amanat agung Tuhan. Yang pertama, ibadah. Ibadahnya adalah ibadah menjangkau jiwa. Ibadahnya adalah ibadah yang melaksanakan misi Tuhan. Ibadahnya adalah ibadah yang melaksanakan amanat agung Tuhan, yaitu pemberitaan kabar baik. Yang kedua, persekutuan. Seluruh persekutuan dari sekolah minggu sampai kakek nenek usia emas harus persekutuan yang menjangkau jiwa. Harus persekutuan yang membawa jiwa. Harus persekutuan yang melaksanakan misi Tuhan. Lalu yang ketiga, diakonia atau pelayanan. Seluruh pelayanan yang lama, pelayanan cabang baru, diakonia lama, diakonia cabang baru harus melaksanakan amanat agung Tuhan juga. Lalu yang keempat, pendidikan atau Bible study. Seluruh Bible study, seluruh pemahaman firman Tuhan harus juga melakukan penjangkauan jiwa-jiwa, harus melakukan amanat agung Tuhan. Lalu yang terakhir adalah pemberitaan kabar baik. Nah, saudara, sekali lagi menurut buku itu, seluruh kegiatan orang percaya, umat Tuhan, gereja Kristus, haruslah kegiatan menjangkau jiwa. Menurut buku itu, saya lupa bukunya. Nah, apakah semua pandangan itu dapat diterima? Ya, bisa juga, karena orang yang dewasa adalah orang yang tidak egois. Kalau dia diselamatkan, dia harus membagi keselamatan kepada orang lain. Itulah kedewasaan. Sekalipun harus mengalami penderitaan, sekalipun harus kehilangan harta benda, dia harus membagikan pengalaman keselamatan itu, di mana anugerah Tuhan itu melimpah atasnya, dia mesti bagi kepada orang lain. Itulah tanda dari kedewasaan. Nah, bagaimana menurut saudara? Apakah saudara punya pandangan yang sama dengan buku-buku yang saya baca atau komentar dari teman saya yang mengatakan bahwa gereja yang dewasa adalah gereja yang bermisi. Gereja yang dewasa adalah gereja yang menjalankan amanat agung Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik kepada banyak suku bangsa, bahkan seluruh umat manusia di bumi yang kita temui, yang kita jumpai, dimanapun, kapanpun, dengan cara-cara yang penuh persahabatan. Nah, teman-teman sekalian, nantikan video saya selanjutnya tentang kedewasaan gereja atau orang Kristen yang dewasa. Saudara boleh menuliskan komentar di bawah, dan jangan lupa gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa juga jika Anda menginginkan YouTube memberitahu kepada Anda melalui notifikasi otomatis bahwa saya sudah memposting video terbaru, ingat like, subscribe, bunyikan loncengnya, lalu bagikan.
jika video ini menjadi berkat. Mari kita menuju menjadi anggota gereja yang menuju pada kedewasaan rohani. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.